Halo sobat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japri Yadi. Dan di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran akidah akhlak yang bertentangan dengan rukun iman. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pembahasannya. Adapun pembahasannya yang akan kita lakukan ialah pertama, memahami rukun iman, dan yang selanjutnya pengertian rukun iman dan macam-macam rukun iman. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pengertian rukun iman. Rukun artinya dasar atau pondasi. Iman artinya percaya dan yakin. Rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam. Setiap muslim wajib meyakini rukun iman. Selanjutnya, rukun iman harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Seperti dijelaskan dalam hadis berikut. Iman adalah mengetahui dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, adapun macam-macam rukun iman. Macam-macam rukun iman ini terdiri menjadi 6. Yang pertama ada iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Dan yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul dan nabi. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, terakhir, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Beriman berarti percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan juga percaya bahwa Allah maha mengetahui, maha melihat, dan segalanya. Di sini ada beberapa cara beriman kepada Allah. Yang pertama, meyakini bahwa Allah yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta. Yang kedua, mengimani nama sifat Allah. Dan yang ketiga, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, rukun iman kepada malaikat. Malaikat berdasarkan sisi bahasa merupakan kata bahasa Arab yang berasal dari kata malak atau kekuatan. Di dalam ajaran Islam diketahui bahwa malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Hukum dari beriman kepada malaikat berarti percaya dan yakin tentang adanya malaikat walaupun kita tak bisa melihatnya. Selanjutnya, ada 10 nama malaikat yang wajib umat Islam harus diketahui dan beserta tugasnya sebagai berikut ialah Jibril mempunyai tugas menyampaikan wahyu. Mikail mempunyai tugas membagi rezeki. Israel mempunyai tugas mencabut nyawa. Israfil mempunyai tugas meniup trompet sangkakala. Rokib mempunyai tugas mencatat amal baik. Atid mempunyai tugas mencatat amal buruk. Munkar bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Nangkir bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Ridwan mempunyai tugas menjaga surga. Malik mempunyai tugas menjaga neraka. Itulah tadi nama malaikat yang
wajib umat Islam harus mengetahuinya. Selanjutnya, iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab pada Nabi dan Rasul sebagai petunjuk manusia di dunia. Kitab yang diturunkan Allah ada 4 macam, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wassalam. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Kitab yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Selanjutnya, di sini cara beriman kepada kitab Allah. Cara beriman kepada kitab Allah ada 3. Yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab Allah. Meyakini bahawa Al-Quran yang harus dijadikan pedoman hidup. Yang ketiga, memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Selanjutnya, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah berarti harus meyakini dan percaya beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Yang kedua, Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, Islam adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Yang keenam, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Selanjutnya, iman kepada hari kiamat. Kita harus meyakini bahwa hari kiamat pasti terjadi. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat adalah berakhirnya semua kehidupan, semua makhluk mati. Hanya Allah yang hidup. Dan kita juga harus meyakini bahawa semua amal perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Selanjutnya, iman kepada takdir, qada dan qadar. Takdir berarti ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan di dunia hingga meninggal. Qadar adalah pewujudan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah atau yang akan terjadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembelajaran akidah akhlak yang bertentangan dengan rukun iman. Mungkin dalam penyampaian saya ada kata-kata saya yang kurang jelas, kurang sopan dan kurang benar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.